Pemimpin harus tegas, pemimpin harus bijak, pemimpin harus berani. Kalau tidak menjadi pemimpin berani, masa jadi masyarakat. Mereka Pak Wali harus keluar. Kami bukan persoalan bosan atau tidak, tapi ini dokumen sebagai pegangan kita di pemerintahan. Karena kalau pemerintah itu bekerja tentu atas dasar regulasi, perlu berkelanjutan, tidak mungkin melompat-lompat dan sebagainya, sehingga sistem yang ingin kita bangun itu adalah keberlanjutan dari bagaimana kebijakan-kebijakan sebelumnya mampu kita kawal dengan baik. Nah, tapi tentu ini tadi banyak masukan, saran tentu menjadi masukan bagi kita. Hari ini kita semua, saya, Pak Sekda, Pak Kota, semua terbuka terhadap masukan-masukan yang membangun. Apalagi kalau misalnya terkait misalnya dugaan-dugaan yang disampaikan itu ada fakta, tentu kami akan menindak juga. Karena kepentingan kita tentu adalah bagaimana keberlanjutan pembangunan itu bisa terkawal dengan baik. Siapapun itu, kan gitu. Sistem juga sudah memungkinkan sekarang sistem semuanya terbuka. Jadi kita pun sebagai kepala daerah tidak bisa punya potensi untuk misalnya memilih ini, itu dan sebagainya. Itu di luar kewenangan kita. Justru kita melanggar hukum dari aspek itu. Nah, ini yang menjadi prinsip di kita terkait dengan aspek transparansi dan akuntabilitas. Nah, jadi itu, tapi prinsipnya kami tentu pemerintah Kota Pasuruan sangat terbuka apalagi dalam era demokrasi ini atas masukan, dan selama ini kami terbuka juga, tidak mesti dengan misalnya harus aksi damai, kita ketemu, konfirmasi, terus menanyakan langsung, audiensi, kami terbuka. Nah, ini sebenarnya prinsip-prinsip yang ingin kita jaga, karena prinsipnya adalah keterbukaan ini hari ini menjadi sebuah keniscayaan bagi kita. Sejauh ini terkait itu Pak Wali yang tadi terkait aduan terkait kontraktor, ada masalah dugaan kong kali kong, itu seperti apa? Ini kan dugaan, tentu prosesnya kalau selama ini dalam proses pengadaan itu kan biasanya ada masa sanggah. Ketika misalnya ada yang itu sudah mengikuti proses dan masuk kriteria, itu ada masa sanggah. Sebenarnya ada proses dan rentang waktu yang dipersilahkan bagi para penyedia, dikira memang ketika tidak puas dan sebagainya. Jadi secara sistem sebenarnya kita ini, saya, Pak Sekda, teman-teman sudah bisa mengintervensi. Kalau misalnya memang ditemukan bukti ada intervensi, apalagi kong kali kong, tunjukkan, silahkan laporkan kepada para pihak yang berwajib. Kalau misalnya memang ada hal-hal tersebut, dan kita akan kawal juga prosesnya. Beberapa program atau pekerjaan ketika memang itu tidak sesuai, ya kita akan kawal. Gitu. Jadi prinsipnya ya kami menerima masukan, mungkin masyarakat punya memotretnya itu lebih luas di luar, ya silakan. Kami tentu sangat terbuka atas masukan-masukan, kita inventarisir, kita sama-sama nanti carikan solusi. Terutama kalau misalnya memang berkaitan dengan aspek hukum, ya monggo. Pak Wali, untuk JLU Penlok sejauh ini sudah Penlok itu, jadi kita harus keluar dulu dari konteks Penlok yang dulu kita ada, karena Penloknya itu sudah habis. Dan salah satu ketentuan untuk penentuan Penlok itu dari provinsi adalah tersedianya alokasi anggaran untuk seluruh proses, bukan hanya pembebasan lahan. Maka kalau kita hitung kebutuhan itu tentu sampai dengan proses pembangunan itu nilainya cukup tinggi. Bahkan APBD kita pun tidak, di APBD kita semuanya pun untuk alokasi JLU itu tidak cukup. Sehingga kita cari formula bagaimana tujuan JLU ini kan tujuannya adanya akses di jalur utara, sehingga meminimalisir disparitas, baik itu disparitas ekonomi, akses dan sebagainya. Nah, ini kita carikan formula dengan kemampuan fiskal kita, itu kita lakukan dengan cara bertahap. Nah, kalau terkait dengan misalnya sampai kapan, ya kita akan lihat kemampuan fiskal kita, tapi komitmen kita, karena itu dianggap, itu juga sudah kita bahas dengan teman-teman Dewan, teman-teman DPRD, yuk kita laksanakan. Karena selama ini juga itu bukan subjektivitas kita, tapi melalui proses dengan teman-teman Dewan, dan teman-teman Dewan juga atas dasar masukan dari masyarakat. Oke, terima kasih Pak Wali. Oke. Cukup seluruh